tetap dalam junjungan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan saya untuk izin ya Bapak Ibu, memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan pengimbasan yang selama ini saya mengikuti pelatihan di Hotel Antariksa selama 4 hari, dan saya hari ini ingin melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya berikan ini, yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang hebat, hari ini yang ingin saya sampaikan adalah selama pelatihan ini saya mendapat ilmu tentang 7 jurus BK hebat, yang mana kami dilatih untuk menjadi seorang pendekar memang. 7 jurus BK hebat. Apa-apa aja itu 7 jurus BK hebat? Yang pertama, kenali potensi. Memang dari dulu pelajaran kami memang membahas ini juga gitu kan. Tapi di sini kami lebih mendalami lagi. Kenali potensi, kelola yang 17 garis miring B garis miring HK 0301 garis miring 2025 tentang petunjuk teknis pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang mana Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merespon hal ini dengan menerbitkan peraturan menteri, yang mana Bapak Ibu, program ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan BK kepada murid agar dapat melakukan pembinaan karakter positif dan mengembangkan pribadi. Jadi Bapak Ibu, saya di sini seperti yang awal tadi saya bilang, saya lebih tertarik ke jurus kelima, jalin koneksi, karena menurut saya Bapak Ibu guru hebat. Di sini dalam menjalin koneksi ini memang betul kita lakukan Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena jalin koneksi ini bertujuan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan peserta didik, di mana melalui bertanya, pasti Bapak Ibu bisa membedakan apa itu dia empatik dengan simpatik. Bolehlah Bapak guru hebat memberi pengertian atau menjelaskan apa itu empatik dengan simpati. Boleh salah satu boleh mewakili? Pak Hasan, apa itu Pak Hasan? Simpati dan empati. Oh ya, dipotong dia. Baik, kalau menurut saya simpatik sama empatik ini berhubungan dengan perasaan. Iya. Cuman perbedaannya kalau empatik lebih mendalam, bersifat biang fisik, gitu aja. Oh itu aja, oke Bapak Ibu guru hebat. Perbedaan empatik dengan simpatik begitu juga Bapak Ibu guru hebat. Begitu juga kita sama siswa. Jadi kita di sini posisi kita harus empatik apa simpatik. Misalnya kan banyak kebutuhan anak-anak ini, kita beragam karakternya, ya kan? Ada yang seperti sifatnya gini, ini gimana? Kita timbul rasa empatik apa simpatik? Si dia aja mau kita ini nasi begini gitu. Jadi terdorong kayak kita untuk membantu dia untuk berubah, apa ya udah dia gitu aja di posisinya. Disitulah Bapak guru hebat. Dibutuhkannya guru itu harus memiliki yang namanya empati kepada siswa. Jadi kita lanjut. Komunikasi empatik ini adalah inti dari jurus kelima ini, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami siswa tersebut. Tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu guru. Jadi empatik ini memang harus tertanam kepada kita sebagai seorang guru. Itu harus memang kita terapkan Bapak Ibu guru. Jangan mulai timbul yang namanya simpatik.
Nah gitu, jadi kan bukan berarti saya di sini Bu Nina ini gimana gitu kan, tapi kita di sini berbagai kegiatan untuk melakukan pembukaan pembicaraan kepada murid, adanya komunikasi yang baik kepada siswa-siswa kita. Jadi kadang kan ada yang guru, ya udah saya kan hanya mengajar di sini, mau siswa itu mau bagaimana terserah gitu kan, itu tidak boleh Bapak Ibu guru. Jadi memang siswa itu memang tanggung jawab kita, ya disitulah kita membuka. Nomor 4, meningkatkan motivasi dan keaktifan. Nah, dengan dia sudah mau berkomunikasi, maka anak tersebut, siswa tersebut akan mulai aktif Bapak Ibu guru. Memang semuanya tidak simsalabim ya, butuh waktu. Memang ada yang cepat, ada yang lambat, gitu kan. Sama halnya ketika kita anak bayi itu Bapak Ibu guru, begitu lahir potensi siswa, yang mana potensi ini memang sejak lahir memang sudah ada ya Bapak Ibu guru. Disinilah kita untuk mengasah bakat potensi yang dimiliki anak-anak kita. Bisa jadi ya mereka kan taunya ribut di kelas apa gimana. Memang bukan 1-2 guru nak Bu di sini untuk keberhasilan akademik. Dengan semuanya ini Bapak Ibu, maka kita akan bisa meningkatkan keberhasilan akademik anak-anak kita Bapak Ibu. Yang mana dari tadi karakternya kita bentuk, akhlaknya, maka akademiknya pun akan semakin lebih baik Bapak Ibu guru ya. Kita lanjut. Mungkin ya sebelum kita tegang ya Bapak Ibu, saya ingin ngasih expliking gitu kan biar nggak terlalu monoton kayak fokus ya kan. Saya bagi 3 kelompok aja ya. Kelompok 1 dari Bu Susi sampai Bu Isna, kelompok 2 dari Bu Susi sampai Pak Indra, kelompok 3 dari Pak Momo sampai Bu Herlina. Jadi instruksinya gini ya Bapak Ibu guru. Kalau saya bilang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 tepus 1, maka Bapak Ibu guru gini. Gitu ya. Berarti 2 tepuk. Berdiri semua ya Bapak Ibu guru. Kalau yang kelompok 2, tepuk 2, maka Bapak Ibu guru lakukan ini. Jadi kalau kelompok 3, saya bilang ini kelompok 3, maka kelompok 3 tepuk 2 kali tepuk. Iya, tapi 3 ya kan Bu. Jadi instruksinya kalau saya bilang tepuk 1 maka kelompok 1 yang tepuk 2 maka kelompok 2 yang tepuk 3 maka kelompok 3, oke? Saya konsentrasi ya Bapak Ibu guru. Saya kelompok berapa Bu? Saya nggak disebut yang tadi. 2. Sudah? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Fokus ya, coba ya sekali lagi. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu keren hebat. Kembali lagi kita ya. Semangat kali siswa ya. Saya yakin ya kan, kita yang berada di sini telah melakukan, bukan mungkin, tapi telah melakukan membangun hubungan empatik dan penuh kepercayaan dengan siswa. Bolehlah Bapak Ibu guru yang bersedia, kira-kira apa itu contohnya Bapak Ibu guru yang telah Ibu Bapak Ibu guru lakukan dalam membangun hubungan empatik dan penuh kepercayaan dengan siswa? Bolehlah. Saya Bu Lila. Boleh Bu Isna, apa itu Bu Isna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling saya lakukan yaitu saya sebagai petugas administrasi di lingkungan SMP Muhammadiyah adalah yang pertama sekali
saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Isna, Bapak Ibu Guru. Oke. Itulah contoh salah satu yang telah Bapak Ibu Isna lakukan sebagai petugas uang SPP sekolah. Ya memang beragam ekonomi siswa-siswa ini, orang tuanya beragam-ragam, ada yang gampang, ada yang sulit kali untuk ini, ya kan Ibu Isna? Jadi disitulah timbul mungkin rasa empati, gimana untuk menolong anak ini, gimana membantu anak-anak ini supaya bisa tetap berlanjut di sekolah yang kita cintai ini. Oke Bapak Ibu, kembali yang ke nomor 2, Bapak Ibu guru yang hebat. Apakah selama ini sudah menggunakan keterampilan mendengarkan secara aktif untuk sepenuhnya memahami apa yang disampaikan siswa? Boleh lah, kayaknya untuk Pak Asam, karena kan kami sering anak-anak ngomong, curhat, masalah yang berat. Boleh ya Pak Asam? Jangan lagi. Atau guru lain, Bu Erlina, mungkin anak ini cerita, Bu, saya nggak pandai ini apa curhatan dia isi hati. Bolehlah kepada Bu Erlina untuk memberi tanggapannya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kelas saya 8C ada anak yang minta kebutuhan lebih. Itu ibu-ibu juga sudah paham ya, yaitu Datuk Ibnu Habibie. Ini ketika jam masuk ya Ibu ya. Jadi ketika belajar dia sering itu, Bu ini bagaimana, Bu yang mana dikerjakan gitu ya. Jadi baru saya arahkan, kemudian manggil kawan yang lain, dia udah datang lagi. Sehingga saya berpikiran kalau dia saja saya layani, bagaimana dengan yang lain. Maka saya arahkan teman yang lain, yaitu si Chelsea, yang saya anggap mampu untuk membimbing dia. Jadi saya katakan, Chelsea, tolong bantu Ibnu, ya, itu jadi amalan bagi kamu. Alhamdulillah Chelsea mau. Maka asal ada kegiatan belajar dari si Ibnu ini, saya arahkan ke Chelsea. Sebelumnya saya juga, baru saya arahkan ke Chelsea, sehingga saya bisa membantu untuk siswa murid yang lain. Demikian Bu Mas Kolila, apakah ini sudah bisa, sudah tepat? Mohon sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah Bapak Ibu dikasih tepuk tangan apresiasinya untuk Bu Herlina. Oke, terima kasih kepada Bu Herlina ya, telah memberi salah satu contoh untuk mendengarkan secara aktif dalam memahami apa yang disampaikan oleh siswa. Karena Bapak Ibu guru ya, ini memang harus sangat penting loh kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh murid-murid kita. Jadi maaf cakap ya, memang kita harus jadi guru yang harus memahami karakternya, sifatnya. Seperti yang semalam juga ya, Pak Indra tahu ya, semalam kejadian antara Dio dan ini siapa? Yobi. Mereka bercerita, pertama tidak mau menceritakannya, lama-kelamaan mereka mau menceritakan. Memang saya mendengarkan dari itu aja, pertama memang timbul simpati, rasa saya sedih. Tapi saya berpikir gimana ya supaya si anak ini supaya tidak dendam lagi, tidak marah lagi kepada abangnya gitu, dan dia supaya tidak malu lagi. Memang dari kejadian tersebut saya mengambil sebuah kesimpulan ya Bapak Ibu guru, tentang bullying itu memang tindakan bullying itu dampaknya besar sekali. Contohnya memang udah nampak di mata saya sendiri semalam gitu kan, ternyata mengerikan dampaknya Bapak Ibu guru. Bukan untuk menjadi guru yang bisa memahami karakter anak murid. Ya Bapak Ibu guru mungkin dulu tahu saya kayak mana karakternya kepada murid. Ya mungkin negatif ya, suka mencubit, memukul gitu kan. Ternyata itu
suatu tindakan yang salah ternyata Bapak Ibu guru. Ya seperti yang pernah Ibu Citra sampaikan dulu, kita mau merubah apa mindsetnya menjadi ini positif atau menjadi negatif. Nah, jadi dengan apa yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi besar loh Bapak Ibu guru untuk merubah karakternya. Jadi memang gini Bu, kalau nggak kita iniin kerasan, nanti anak ini makin, memang ada momennya, tapi bukan harus kita seperti itu menjadi seorang yang dinosaurus terus selamanya. Ya Bapak Ibu guru, menakutkan untuk murid, ya kan? Dinosaurus itu menakutkan, ya kan Bapak Ibu guru hebat. Jadi kembali lagi. Di sini Bapak Ibu, mendengarkan adalah keterampilan yang penting untuk kita miliki agar kita bisa menjalin koneksi dengan para siswa. Dengan kita melakukan koneksi, kita akan memahami apa yang menjadi kebutuhan dari para siswa. Menjalin koneksi dengan siswa akan menjadikan mereka merasa lebih dimiliki dan merasa lebih dipahami. Semakin kita memahami, maka kita akan bisa menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Bimbingan tepat, guru hebat. Jadi Bapak Ibu guru, ya, mari kita bersama-sama untuk mendidik anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai visi-misi kita, berkarakter Islami, cerdas, berprestasi, berkarakter Islami. Ya Bapak Ibu guru, mungkin ini aja dari saya karena waktu kita ini, jadi sampai di sini aja materi yang saya sampaikan. Kurang lebih dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, kepada Bapak Ibu guru, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya dong. Udah tanya jawab sana. Gini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini kan Bu, Ibu bilang BK ini kan bimbingan konseling. Itu kan untuk berlaku semua, tidak hanya untuk anak murid aja, bahkan guru pun juga. Apakah jurusan yang jurus 5 ini berlaku juga untuk 7 ini? Enggak, salah satunya yang 5 ini, yang 5 jurus kelima ini berlaku untuk guru, sesama guru. Iya Ibu. Ya, karena kan kita kan sebelum mencontohkan ke murid, kita kan harus mencontohkan juga untuk gurunya. Iya Ibu Citra, terima kasih kepada Ibu Citra ya telah memberi pertanyaan. Yang dari 7 jurus BK ini Bapak Ibu guru yang hebat, di sini memang harus kita sebagai guru memang untuk memahami dan melaksanakannya kepada siswa. Makanya saya melakukan pengimbasan, tapi saya lebih tertarik untuk awalnya jalin komunikasi, jalin koneksi. Jadi menurut saya itu yang paling penting yang harus saya sampaikan. Jadi memang dari 7 jurus ini memang semua guru harus bisa memahaminya gitu Bapak Ibu. Enggak, maksud saya gini loh, Bu. Praktekkan. Kita sesama guru, kita harus sesama guru itu harus mempraktekkan gitu. Sesama guru, bukan guru mempelajari untuk muridnya, bukan. Maksud saya sesama guru gitu. Ya inilah Bu, saya kan guru BK Ibu guru. Ya inilah saya mempraktekkan, mengibarkan kepada guru-guru mata pelajaran, guru-guru bidang studi. Jadi sesama ini ya kita harus menginiin gitu. Ya berlaku, ya Ibu misalnya cerita sama Bu Dia, ini gimana pengininya, ya berlaku gitu. Maaf ya Bu, Bu Lila maksudnya ini gini, untuk menambahkan saja, apakah bisakah gitu kan, apa kita harus mengimplementasikan dulu, diawali dengan antara guru ke guru, kemudian kita akan mengimbaskan juga siswa ke siswa. Karena seperti ini kan saya sudah apakah gini maksudnya 7 jurus BK ini bukan hanya ke murid, apakah boleh, apakah kita memang harus apakah wajib dan harus mengimplementasikan antara guru, apakah memang sudah ada peraturan dari Kemendikbudristek? Iya wajib sesama guru. Maksudnya disampaikan gitu. Iya wajib. Sebelum kita mengimplementasikan kepada siswa, ya kita sesama guru harus saling menginikan, menguatkan, memahami gitu.
itu Bapak Ibu guru. Jadi sebelum kita ini kita memang harus lebih memahami. Yang seperti tadi saya bilang 7 jurus BK itu kenali potensi. Dari awal kenali potensi anak siswa kita harus kita pahami. Mau kapan lagi waktunya? Banyak Bu memang. Makanya bilang kapan lagi saya mau beri materi? Ada lagi waktunya Bapak Ibu. Bukan di situ kita masuk kita harus pahami kenali potensinya. Enggak. Nah, jadi pandai-pandai kita lah untuk memilihnya. Oke Bapak Ibu, Bu Citra. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Ya, sekedar tambahan aja ya. Iya Pak Hasan. Sebenarnya 7 jurus hebat BK ini diperuntukkan untuk siswa, bukan untuk guru. Sasaran siswa. Ya, sasarannya siswa. Iya kan? Kalau Iya. untuk guru ada, itu ada pedagogiknya. Nah, kalau ini hanya khusus untuk Siswa. Contoh Makanya tadi potensi. nanya. Potensi jelas si guru itu udah punya potensi. Nah, bagaimana kita mengamalkan siswa potensi dia, minat bakatnya. Jadi saya kira jurus ini untuk siswa. Makanya tadi bukan ditanya. untuk guru. Udah dijawab. Baik. Objeknya siswa, tapi guru harus mengenalnya. Gitu loh Bapak Ibu, guru harus paham. Kalau kita nggak paham, bagaimana kita menyampaikan ke siswa? Gitu Bapak Ibu. Karena kan ada bahasa jalur koneksi. Iya. Sesama guru kita apakah ada harus termasuk juga? Harus, memang harus Ibu, harus. Guru dulu mengenalinya, baru mengimplementasikan ke siswa-siswa gitu. Iya. Kita lah yang mencontohkan. Iya, kita dulu yang mencontohkan di lingkungan. Iya, betul Bu Asrina. Baru Oke. siswa. Mungkin itu aja ya. Terima kasih.